Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibikal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Kaifa haluk anak-anak? Ya, alhamdulillah bikhair. Semoga kita semua masih sehat ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi setelah beberapa lama libur ya. Hari ini kalian sudah masuk di kelas 4 ya. Hari ini kita ketemu lagi dan kita akan memulai lagi pelajaran bersama Bapak. Oke? Ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq. Pak, aku mah udah tahu surat Al-Falaq. Nah, hari ini kita akan supaya lebih tahu lagi, kita pelajari lagi surat Al-Falaq. Ada apa sih di dalam surat Al-Falaq itu? Surat Al-Falaq itu menjelaskan tentang apa? Bagaimana surat Al-Falaq itu turun? Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu. Oke, langsung saja ya supaya tidak lama, kita mulai pelajaran yang pertama. Oke. Anak-anak, sebelum kita mulai, silahkan persiapkan dulu lembar kerja yang sudah Bapak kirimkan ya. Lembar kerja yang tulisan surat Al-Falaq itu. Oke. Jika sudah, siapkan alat tulisnya. Kita akan belajar mengartikan surat Al-Falaq ini satu kata supaya kita lebih tahu ya, apa isi daripada surat Al-Falaq tersebut. Oke, sudah siap? Mantap. Oke, yang pertama, surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq itu awalnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Oke. Qul artinya katakanlah. Apa? Katakanlah. Silakan langsung ditulis ya di bawah catatannya. Qul artinya katakanlah. A'udzu, aku berlindung. A'udzu, aku berlindung. Birabbi kepada Tuhan. Birabbi kepada Tuhan. Oke, sudah? Satu kata lagi nih di ayat 1. Birabbi, terus Al-Falaq. Al-Falaq yang menguasai subuh. Al-Falaq yang menguasai subuh. Sudah? Jadi Qul a'udzu birabbil falaq itu, Qul katakanlah, a'udzu aku berlindung, birabbi kepada Tuhan, al-falaq yang menguasai subuh. Sip, hebat, pintar. Oke, ayat yang kedua. Min syarri ma khalaq. Min artinya dari. Min artinya dari. Syarri ya, syarri itu apa? Kejahatan. Syarri, kejahatan. Oke, syarri sekali lagi kejahatan. Syarri. Ma artinya apa-apa. Ma artinya apa-apa. Khalaq yang diciptakan. Khalaq yang diciptakan. Oke, sudah? Min syarri ma khalaq. Min dari, syarri kejahatan, ma apa-apa, khalaq yang diciptakan. Sip, sudah 2 ayat. Sisa berapa ayat lagi? Sisa 3 ayat. Oke, lanjut. Ayat yang ketiga. Wa artinya dan. Min, tadi apa min? Benar,
Min tadi artinya dari, syari apa syari? Sip, dari kejahatan. Ghasikin, ghasikin artinya malam. Min syarri ghasikin, dari kejahatan malam. Idza artinya jika. Waqab, telah gelap, dari kejahatan malam apabila telah gelap. Oke. Min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan malam apabila telah gelap. Oke. Sudah ayat 3. Lanjut ke ayat 4. Wa tadi apa wa? Wa dan min, dari pinter, syarri kejahatan pinter, nafasa. Nafasa itu para tukang sihir. Jadi para tukang sihir, nanti Bapak jelaskan ya. Nafasa, para tukang sihir, fil uqad, yang menghembuskan pada buhul-buhul. Pak, buhul itu apa? Nanti dijelaskan ya setelah ini. Oke. Nafasa tifil, nafasa dari tukang sihir, ya, kejahatan tukang sihir, fil uqad, yang menghembus pada buhul-buhul. Ada yang sudah? Ada yang belum? Oke, yang belum diulang lagi aja ya videonya ya, bisi Bapak kecepatan. Yang kelima, terakhir, wa dan min, dari, wa dan min, dari syarri apa syarri? Syarri keburukan atau kejahatan, hasidin, orang yang hasad atau orang yang dengki. Idza, jika, hasad, jika ia dengki. Ya. Jadi dari kejahatan orang yang dengki, jika ia dengki. Ya. Wa dan min, dari syarri kejahatan, hasidin, orang yang dengki, idza, jika, hasad, dia dengki. Oke, itu Bapak udah potong-potong ya di worksheetnya ya. Sudah dipotong-potong per kata. Kalian tinggal masukin yang barusan Bapak jelaskan. Oke, pelajaran kita masuk ke dalam pelajaran yang kedua. Pelajaran kedua kali ini kita akan menjelaskan tentang apa sih isi dari surat Al-Falaq tersebut. Kalian kan sudah hafal, yang sudah hafal sudah bisa bacanya dan bahkan sudah mengartikan. Nah, dari arti tersebut kita bisa mengambil pelajaran apa tentang surat Al-Falaq ini. Oke, yang pertama, surat Al-Falaq ini artinya adalah waktu subuh. Al-Falaq artinya waktu subuh. Oke, Al-Falaq artinya waktu subuh. Ada berapa ayat surat Al-Falaq? Benar sekali, tadi ada 5 ayat ya, yang tadi kita sudah artikan dan kalian di rumah sudah menuliskan juga. Ada 5 ayat. Dan Al-Falaq ini termasuk surat Makkiyah, surat yang diturunkan di mana? Di Mekah. Ya, surat Al-Falaq ini. Oke. Selanjutnya kita langsung kepada pesan yang terdapat di dalam surat Al-Falaq tersebut. Pesannya, yang pertama, di dalam surat Al-Falaq tersebut itu Allah mengajarkan kepada kita supaya selalu berlindung kepada siapa? Kepada Allah, pintar ya. Karena Allah itu siapa? Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang melindungi kita. Jadi kita harus minta perlindungan itu sama siapa? Sama Allah. Kalau kita lagi takut, ya Allah lindungi saya. Ya Allah jangan biarkan orang tersebut menyakiti saya. Kita berdoa sama Allah ya, supaya kita mendapatkan keselamatan dan terhindar dari segala kejahatan. Kayak gitu ya. Jadi di dalam surat Al-Falaq ini yang pertama itu menjelaskan tentang perintah dari Allah supaya kita berlindung kepada siapa? Kepada Allah dan hanya kepada Allah. Kayak gitu ya. Pesan yang kedua, kita itu harus memohon perlindungan
kepada Allah dari apa saja? Kalau di dalam surat Al-Falaq ini ada 4 hal. Ada 4 hal yang kita memohon perlindungan kepada Allah. Yang pertama, kita memohon perlindungan dari kejahatan siapa? Kejahatan makhluk. Jadi mau dari kejahatan manusia lagi, misal jadi ada orang jahat yang mau culik, atau ada orang jahat yang mau menyakiti kita, menyakiti keluarga kita, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang tersebut. Atau ada hewan buas yang mau menyakiti kita, mau menerkam, kayak gitu ya, mau menerkam. Nah, kita juga memohon perlindungan kepada Allah, karena hewan buas itu termasuk ciptaan daripada Allah dan termasuk makhluk Allah juga. Benar sekali, pintar lah, semangat ya, masih semangat. 2 lagi nih, 3 lagi. Yang kedua, kita memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Biasanya kita kalau malam rada takut ya. Kalau malam biasanya kita rada takut. Ada apa sebab? Nah, ada yang takut ada hantu juga ya. Nah, kita gak usah takut, kita tinggal meminta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah. Makanya di dalam tugas pembiasaan surat Al-Falaq ini, kalian ditugaskan untuk membaca surat Al-Falaq itu setiap mau tidur. Oke, nanti Bapak cek sama orang tuanya ya, apakah kalian sebelum tidur sudah membaca Al-Falaq atau belum. Oke. Malam apabila telah gelap gulita. Jadi supaya kita enggak takut, kita baca surat Al-Falaq. Yang ketiga, dari kejahatan tukang sihir. Pak, emang tukang sihir itu ada nggak? Nah, kan kita biasanya lihat tukang sihir itu di film-film, di Harry Potter ya, di banyak ya film, ada film nenek sihir. Nah, ternyata teman-teman semuanya, anak-anak sekalian, tukang sihir itu memang benar adanya. Tapi kita kan nggak tahu yang mana atau di mana tempat tukang sihir tersebut. Tapi ada. Pak, buktinya apa? Kalau tukang sihir itu ada? Tukang sihir itu ada terbukti ketika surat Al-Falaq ini turun kepada Nabi Muhammad. Loh, kok bisa kayak gitu? Karena apa? Surat ini turun itu ketika Nabi Muhammad itu disihir oleh orang jahat. Jadi ada seorang namanya Labib bin Aqsam ya, Labib bin Aqsam itu dia nggak suka sama Nabi Muhammad. Akhirnya dia bikin kayak boneka, terus bonekanya diikat sama tali, habis itu disimpan di bawah batu, kemudian dibuang ke sumur. Nah, itu maksudnya untuk mensihir Rasulullah. Ya, mensihir Rasulullah. Dan Rasul pun terkena. Akhirnya Rasulullah sama malaikat Jibril dibacainlah surat Al-Falaq ini, dan Rasulullah kembali sembuh alhamdulillah dengan izin Allah. Nah, kita pun ya seperti itu, supaya terhindar dari gangguan-gangguan syaitan, maka kita harus sering-sering membaca surat Al-Falaq ini. Yang terakhir itu perlindungan dari orang yang dengki. Pak, dengki itu apa? Dengki itu orang-orang yang tidak suka sama kita. Misal karena kita rajin sholat, tiba-tiba ada yang nggak suka sama kita. Nah, itu termasuk orang yang dengki gitu. Atau kita berbuat baik, terus ada yang ledekin, kamu mau berbuat baik karena mau dipuji. Nah, itu juga termasuk orang yang dengki juga. Tapi kita jangan bilang, kamu dengki ya sama saya. Jangan bilang kayak gitu ya. Cukup Allah saja yang menilai bahwa orang tersebut dengki sama kita, seperti itu. Nah, jika ada orang yang dengki dan mau mencelakai kita, kalau kita baca dulu surat Al-Fatihah setiap harinya, maka kecelakaan itu insya Allah tidak akan menimpa kepada kita semua ya. Nah, itulah 4 pesan daripada 5 mungkin ya, 5 pesan dari surat Al-Falaq ini. Tadi pesan yang pertama adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perlindungannya dari apa? Perlindungan dari kejahatan makhluk. Yang ketiga, perlindungan dari kejahatan malam apabila telah gelap. Yang keempat, kejahatan dari para tukang-tukang sihir.
Dan yang kelima, kejahatan dari orang-orang yang dengki, orang-orang yang tidak suka sama kita apabila dia bermaksud untuk mencelakai kita. Oke? Sudah bisa? Sudah paham? Oke, kalau masih belum mengerti bisa diulang-ulang videonya ya. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini anak-anak. Yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkan surat Al-Falaq ini baik dalam sholat maupun dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya kebiasaan membaca surat Al-Falaq sebelum tidur. Itu saja untuk hari ini teman-teman semuanya, anak-anakku sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Allahu yaqdu baydina ala maghfirah muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.